izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bima Mardika Mukima Widya dari Prodi Teknik Biomedis. Lalu perkenalkan, nama saya Abi Putur Musbiki dari Prodi SMK. Perkenalkan, nama saya Sultan Aulia dari Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Arya Fadifa dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Basari dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Sandra dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Halo, nama saya Zaida Aisyah dari Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Misalin Kaila Firita Munda dari Prodi Teknik Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 4 Biodas 13. Dan sekarang kami berada di Sungai Mulyorejo, lebih tepatnya di sebelah utara Universitas Airlangga, Kampus C. Alasan kami memilih Sungai Mulyorejo ini sebagai objek proyek biologi dasar kita dikarenakan Sungai Mulyorejo ini merupakan tempat yang sering kita lewati, dan kita melihat sungai ini sebagai sungai yang cukup tergolong tercemar. Maka dari itu kami akan menganalisis serta mengidentifikasi permasalahan yang ada di sungai ini untuk dicarikan sebuah solusi. Maka dari itu disimak videonya ya teman-teman. Kualitas air sungai di Indonesia masih belum dapat dikategorikan cukup baik. Mengutip dari jurnal riset kesehatan Poltekkes Departemen Kesehatan Bandung yang ditulis oleh Firmansyah dan kawan-kawan pada tahun 2021, kami menemukan data-data dan fakta lapangan yang mengatakan bahwasannya terdapat sekitar 98 sungai di Indonesia tercemar secara luas di seluruh penjuru Indonesia. Data dari Dinas Lingkungan Hidup juga mencatat bahwasannya terdapat hanya sekitar 39% air sungai di Surabaya yang memenuhi standar kualitas. Hal tersebut tentu saja memunculkan sebuah tren yang mengkhawatirkan, dikarenakan limbah domestik yang dibuang secara terus-menerus tanpa adanya penanggulangan. Maka dari itu, kita memerlukan sebuah solusi untuk menanggulangi masalah tersebut. Kita bisa melihat sekarang keadaan Sungai Mulyorejo sendiri itu dengan aliran air yang masih cukup lancar, serta tidak terlalu banyaknya sampah-sampah yang terlibat pada area sekitar sungai. Namun, jika kita dalami lagi, terdapat bagian di mana di sungai ini masih terdapat banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk pada area tertentu saja, seperti sampah-sampah organik ataupun anorganik, seperti sampah plastik, sisa rumah tangga, ataupun sampah sisa makanan. Yang saya bisa tegaskan kembali bahwa sampah di Mulyorejo sendiri ini itu tidak terlalu menyebar penuh, yang bisa kita asumsikan bahwa pencemaran sungai yang ada di Mulyorejo sendiri itu masih tergolong pencemaran sungai yang cukup sedang. Jika hal ini terus saja dibiarkan, Sungai Mulyorejo yang tercemar ini dapat berpotensi untuk menjadi biang timbulnya penyakit bagi masyarakat luas di sekitar sini. Terutama dapat juga untuk merusak ekosistem air di sekitar Sungai Mulyorejo. Padahal sungai ini jika dikelola dengan baik dan dibiarkan jernih dan juga bersih, dapat memiliki potensi kearifan lokal bagi masyarakat luas. Contohnya seperti untuk acara kegiatan Agustusan ataupun dengan hilangnya bau menyengat ini dapat diselenggarakannya acara pernikahan ataupun lain-lain di sekitar sini agar tidak mengganggu. Pencemaran di Sungai Mulyorejo dapat diatasi melalui edukasi, aksi nyata, dan penggunaan teknologi. Beberapa solusi termasuk: yang pertama ada edukasi dan kampanye kesadaran tentang pengelolaan limbah rumah tangga seperti proyek kami pada mata kuliah kimia dasar, yakni mengolah minyak jelantah menjadi lilin serta menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran. Yang kedua ada aksi nyata sebagai kegiatan bersih-bersih sungai dengan komunitas lokal dan pemerintah, serta melakukan reboisasi dan mendukung instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga ada inovasi teknologi dengan mengembangkan aplikasi untuk melaporkan pencemaran secara real time. Jenis biofilter yang cocok untuk menanggulangi limbah domestik di Sungai Mulyorejo yaitu biofilter anaerob-aerob kombinasi. Biofilter ini menggunakan dua ruang, yaitu ruang anaeron tanpa oksigen untuk menguraikan limbah organik dan ruang aerob dengan oksigen untuk membersihkan sisa sabun, minyak, dan deterjen. Air limbah melewati media seperti kerikil atau biobol yang menjadi tempat hidup bakteri pengurai. Alasannya yaitu, yang pertama, efektif untuk limbah rumah tangga seperti sabun, minyak, dan sisa makanan. Yang kedua, mengurangi bau sekaligus membersihkan deterjen.
Yang ketiga, tidak butuh lahan luas, cocok untuk permukiman padat seperti Mulyorejo. Yang terakhir, sistemnya sederhana dan biaya perawatannya rendah. Upaya perlindungan lingkungan dengan melalui pendekatan biologis ini selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 6 yaitu Clean Water and Sanitation dan SDGs 15 yaitu Life on Land. Dengan implementasi bioremediasi dan konservasi keanekaragaman hayati, ini mendukung tercapainya kualitas air yang layak serta menjaga berkelanjutannya ekosistem di darat. Dengan demikian, solusi berbasis biologis ini tidak hanya menjaga dan melindungi ekosistem lingkungan secara ekologis, tapi juga memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam ini berlangsung secara berkelanjutan hingga masa yang akan mendatang.